Emang lagi pintar, sayangku. Hari ini kamu ke pustaka, Pustaka Suman HS, Kota Pekanbaru. Sayangku, ayo membaca buku, biar orang tahu kamu punya ilmu. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Donglen, Dongeng Onglen, Cindai, Cinta Dongeng Anak Indonesia, Cinta Dongeng Anak Melayu. Baik, pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang Bujang Buta yang dituliskan oleh Wahyu Ningrum, diterbitkan oleh Adicita Karya Nusa bekerja sama dengan Adicita. Di sebuah kampung hiduplah seorang janda tua dengan 3 anak laki-lakinya. Yang sulung bernama Bujang Perotan, anak kedua bernama Bujang Pengail, dan anak bungsunya bernama Bujang Buta. Nama-nama itu diberikan karena janda tua itu berharap anak sulungnya menjadi perotan yang baik, anak kedua menjadi pengail yang ahli. Namun sedihnya untuk anak yang ketiga, ia terpaksa memberi nama Bujang Buta karena memang kedua mata anak bungsunya itu sudah buta sejak lahir. Pada suatu pagi seperti biasa, ketika Bujang tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan. Selain hasilnya untuk makan di rumah, juga dijual di pasar. Namun ketika hari beranjak siang, Bujang Perotan dan Bujang Pengair diam-diam meninggalkan Bujang Buta seorang diri di dalam hutan belantara itu. Ketika Bujang Buta tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, dia hanya terdiam sampai malam menjelang. Dengan tertatih-tatih dan disertai perasaan takut, Bujang Buta berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang terpijak kakinya. Dia pun meraba-raba dan mengambil sesuatu yang ada dirasakan seperti buah mempelai. Digigitnya buah itu sampai hanya tinggal bijinya yang tersisa. Karena masih terasa manis, Bujang Buta terus mengisap-ngisap biji tersebut. Karena asiknya, tanpa diduga biji itu meluncur dan tertelan. Aduh, mak, pekik Bujang Buta. Dia membelakang mata dan bersamaan dengan itu matanya dapat melihat secara samar-samar dedaunan dan kayu-kayu kecil yang bergoyang di depannya. Dia terkejut ketika menyadari bahwa matanya sudah bisa melihat dunia. Bujang Buta melihat ke langit dan bisa melihat indahnya sinar rembulan. Bujang Buta sangat senang. Dia kembali memejamkan mata dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat matanya terbuka kembali, di hadapannya sudah ada 2 ekor beruk dan seekor harimau. Ketika binatang tersebut mengajak Bujang Buta berbicara. "Hendak kemanakah engkau, ini anak muda?" tanya si beruk. "Saya mau mencari kampung," jawab Bujang Buta pelan karena takut. "Mengapa begitu?" tanya harimau pula. Lalu Bujang Buta menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Setelah mendengarkan cerita Bujang Buta, ketiga binatang itu memberinya bekal berupa senjata. Kedua beruk memberi
teruk dan keris yang masing-masing bisa mengikat dan menikam sendiri bila disuruh. Harimau membekali penukul yang bisa memukul sendiri bila dikehendaki. Setelah berpamitan, maka Bujang Buta pun mulai meninggalkan hutan itu mencari kampung yang ditunjukkan oleh ketiga binatang tersebut. Setelah jauh berjalan, sampailah Bujang Buta di sebuah negeri. Saat ia memasuki sebuah kampung, terlihat seorang nenek yang sedang merangkai bunga. Karena teringat pada emaknya yang juga sudah tua, dia pun mendekati nenek itu. "Nek, apa kerja nenek?" tanya Bujang Buta. "Merangkai bunga," jawab nenek. "Siapa engkau ini, anak muda?" tanya nenek bunga balik bertanya. "Orang muda, Nek." Kini ia tidak lagi menyebut dirinya Bujang Buta. "Bolehkah saya membantu nenek?" tanya Bujang Buta lagi. "Tentu saja, tapi cobalah dulu," kata nenek buta. Karena sifatnya rajin dan suka menolong, maka Bujang Buta pun membantu usaha nenek itu dan diizinkan untuk tinggal bersama. Suatu hari, sambil bekerja merangkai bunga, nenek bunga bercerita kepada Bujang Buta bahwa raja negeri ini sedang dilanda kesedihan. "Apa yang sedang terjadi, Nek?" tanya Bujang Buta ingin tahu. "Putri bungsu kerajaan kami ditawan oleh Raja Gajah untuk dikawini," jelas nenek. "Mengapa dikawinkan dengan gajah, Nek?" tanya Bujang Buta heran. "Karena kalau tidak mahu, negeri kami ini akan dihancurkan oleh gerombolan gajah itu." "Bolehkah saya membantu, Nek?" tanya Bujang Buta. "Oh, jangan orang muda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kesaktian gajah itu," cegah nenek bunga. Bujang Buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek tua yang sudah ia anggap seperti emaknya. Namun jiwa penolongnya membuat dia bertekad untuk menyelamatkan sang putri. Maka ketika malam sudah larut, diam-diam ia pergi menuju ke tempat putri bungsu ditawan. Ketika sampai di tempat gerombolan gajah, Bujang Buta mulai mengeluarkan ketiga senjata pemberian Beruk dan Harimau. Setelah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia mulai memusatkan pikirannya kepada ketiga senjata tersebut. Tak lama kemudian, terap pun mulai mengikat gajah, dan gajah yang telah diikat lalu dipukul oleh penukul, kemudian ditikam pula oleh keris. Begitulah ketika senjata itu bergerak dengan cepat. Maka tak sampai separuh malam, gajah-gajah itu pun mati bergelimpangan. Kini hati Bujang Buta sangat lega. Melihat gajah dan gerombolannya sudah mati, putri bungsu menghampiri Bujang Buta untuk mengucapkan terima kasih. Ia menawarkan hadiah sebagai imbalan kepada Bujang Buta, tetapi Bujang Buta menolaknya. Tak kurang akal, kemudian putri bungsu meminjam baju Bujang Buta. Setelah merobek bagian lengannya, baju itu dikembalikan kepada Bujang Buta. Sambil terheran-heran, Bujang Buta pun kemudian pulang ke rumah nenek bunga. Keesokan harinya, kabar kematian gajah-gajah itu tersiar sampai ke seluruh pelosok negeri. Setelah mendengar cerita dari putrinya, raja negeri mengundang seluruh rakyat ke istana. Mereka harus memperlihatkan semua pakaian yang dimiliki. Satu persatu pakaian itu disesuaikan dengan robekan baju bagian lengan yang ada di tangan putri bungsu.
Sudah hampir semua pakaian diperiksa, namun tak satu pun yang sesuai. Sampai pada akhirnya ditemukanlah pakaian bujang buta yang sesuai dengan robekan itu. Maka raja negeri memberi bujang buta hadiah putri bungsu untuk dijadikan istri dan menyerahkan tahta kerajaan kepada bujang buta sebagai pengganti raja negeri. Setelah acara pesta pernikahan yang meriah selesai, bujang buta menghadap untuk memohon sesuatu kepada raja negeri. "Apa keinginanmu, orang muda?" tanya sang raja. "Perjalanan hamba ke negeri ini adalah karena doa emak hamba. Maka hamba bermaksud mencari emak hamba dan membawa serta hidup di negeri ini, Baginda," jawab bujang buta. "Engkau anak yang berbakti, maka pergilah mencari emakmu itu. Pengawalku akan mengantarmu kemana engkau pergi," kata sang raja. "Beribu terima kasih hamba aturkan kepada hadapan Baginda," lanjut bujang buta. Keesokan harinya, bujang buta, putri bungsu, dan beberapa pengawal istana berangkat menuju rumah bujang buta. Setelah berminggu-minggu berjalan, sampailah rombongan bujang buta di sebuah gubuk yang sangat reot. Tergesa-gesa bujang buta memanggil si emaknya di rumah. "Assalamualaikum, adakah orang di dalam?" tanya bujang buta tidak sabar. "Siapakah yang di luar?" terdengar suara orang tua dari dalam. Mendengar suara emaknya, bujang buta masuk dan memeluk emaknya yang sedang terbaring sakit. "Ini bujang buta, Mak," kata bujang buta. "Apakah benar? Mengapa engkau bisa melihat? Bukankah anakku buta?" tanya emaknya tak percaya. Lalu bujang buta menceritakan perjalanannya dan kejadian yang menyebabkan matanya bisa melihat. Setelah mendengar cerita bujang buta, tahulah emaknya siapa sebenarnya yang berniat jahat kepada anak bungsunya itu. Namun karena bujang buta adalah seorang anak yang berbakti, berhati mulia, maka dimaafkanlah kesalahan kedua abangnya itu. Sejak saat itu dibawanyalah emak serta kedua abangnya hidup di negeri yang dipimpinnya. Selanjutnya bujang buta hidup tentram bersama putri bungsu, nenek bunga, emak, dan kedua abangnya dan keluarganya. Kebahagiaan bujang buta itu pun datang karena kerendahan hati, sifat yang suka menolong, dan ketaatan kepada orang tua. Ya, demikianlah adik-adik cerita kali ini tentang bujang buta. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.